Hai guys, selamat datang kembali di channel Fredius. Ini dia smartwatch terbaru dari Zblast, charge tanpa kabel guys. Kira-kira sebagus dan apa bedanya dengan Zblast yang lain guys? Oh ya, untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, bisa dibantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kamu juga bisa mengaktifkan subtitle, saya menyediakan dalam beberapa bahasa. Di channel ini saya banyak membahas informasi jam tangan dan smartwatch dari material, desain, ukuran, dan fitur. Kalian bisa mendapat informasi sebelum kamu membelinya guys. Ini dia Zblast Crystal 3 Heart Rate and Activity Watch. Kemasannya lebih kecil dari box Zblast lainnya ya guys. Di bagian belakang ini ada spesifikasinya. Oke, mari kita buka guys. Di dalam kemasan ada plastik berisi strap silikon. Cuma desain strap seperti ini ya. Ada user manual cukup tebal guys. Seperti ini smartwatchnya. Tanpa kabel charger, hanya menggunakan port USB plug. Material case ini dari plastik warna hitam glossy. Di bagian belakang hanya ada heart rate sensor aja. Tertulis IP67 waterproof. Di bagian layar belum touchscreen ya. Masih menggunakan tombol kapasitif. Seperti modelnya B57 yang kemarin saya pernah review guys. Bisa lihat di kanan atas. Kita lihat di sini ada fitur steps, pedometer, distance, KCAL, heart rate data, blood pressure, blood oxygen, exercise, sleep data, notifikasi, fine phone, music control, remote camera, waiter, stopwatch, setting, dan shutdown. Untuk mengubah watch face, tekan dan tahan. Nanti ada 4 pilihan watch face ya guys. Untuk fitur heart rate harus tekan dan tahan juga baru berfungsi guys. Ini saya coba tes pengecasannya. Ada indikator dan persentase baterai. Ketika memasang strap juga agak peret ya. Mesti pakai tenaga untuk memasukkannya. Kalau dilihat posisi bagian strapnya agak bongsor ya. Untuk heart rate sensor berjalan dinamis atau berkelanjutan. Ini tampilan blood pressure dan blood oxygen. Di bagian fitur sport kita harus tekan dan tahan juga untuk memakai activity tracking. Di setting kita bisa ubah brightness displaynya. Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil, strap dan case terlihat pas. Untuk auto wake up-nya saya merasa agak lambat ketika tangan diputar. Untuk app, kita bisa download di Play Store, namanya Happy Sports. Seperti ini tampilannya guys. Kita pairing dulu. Ya, ini sudah terhubung. Di bagian display setting kita bisa ubah urutan tampilan. Smartwatch ini juga bisa dihubungkan ke Strava ya guys. Di bagian waiter kita harus setting manual. Untuk remote kamera sentuh tombol kapasitif. Di bagian ini kita bisa aktifkan notifikasi apa saja yang akan terhubung ke smartphone guys. Oke guys, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat kalian yang mau beli smartwatch ini. Link pembelian saya taruh di deskripsi. Silahkan di like dan di share video ini. Juga bisa bertanya di komentar guys. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.